Hi, good morning student primary 1A. How are you today? Nah, teacher harap kalian masih sehat dan baik-baik saja ya di rumah ya. Nah, by the way, what day is today? Today is Friday, 7 August 2020. Nah, hari ini apa? Friday itu Jumat. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Agustus. Nah, so today we will study about Math Alive. Nah, this is the book of Math Alive. Nah, ini bukunya seperti ini yang warna pink. Nah, yang belum dipersiapkan bukunya sekarang boleh dipersiapkan. Ayo dicari bukunya di tas atau di lemari atau di mana. Oke? Nah, Math Alive. And now we go to page 18. Nah, kita ke halaman 18. Ke halaman 18. This one, like this. Ke halaman 18 kita hari ini belajar exercise 5 and exercise 6 ya. Nah, kita pertama dulu ke exercise 5. Nah, yang ini. Nah, ini tentang masih tentang menghitung tentang angka-angka ya. Nah, count. Who still remember? Siapa yang masih ingat tentang angka dalam bahasa Inggris? Ayo, siapa yang masih ingat ya? Ini teacher tulis dulu. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, this is the number in English. So, first is kalau 0 itu apa? Siapa yang masih ingat 0 itu bahasa Inggrisnya? 0. Nah, and then after this, setelah 0 apa? 1. Nah, ini 1. Lalu ini angka 2. Ya, 2, 2. And then 3. 3 itu apa? 3. Ayo, nah, sambil menghafal ya. After 3, 4. Nah, ini 4 bacanya. 4. This one 5. Nah, 5. Nah, 6 in English is 6. Nah, 6. After 6, 7. Nah, after 7, 8. Nah, ini 8. 8 ya. 9, 9. Nah, 10 apa? 10, 10. Ayo, siapa yang belum hafal? Ini angka-angka in English. Ya, coba sekarang dibaca bersama-sama. Dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini angka-angka dalam bahasa Inggris harus dihafal ya. Nah, lalu setelah itu di halaman 18 itu di contoh soal nomor 1. Nah, sebelum masuk ke situ, teacher mau kasih tahu tentang before after ya. Before seperti ini tulisannya before. Before itu sebelum. Sebelum tuh ya. Nah, lalu after. After itu setelah. Nah, ada before, ada after. Misal teacher tanya, kalau before itu mundur, kalau setelah itu maju ya. Before itu sebelum, after itu setelah. Misal teacher tanya, I wanna ask you, before one, what is it? Nah, sebelum 1 itu apa? Berarti mundur. Mundur 1 langkah. Nah, ini. Oh, 0, 0. Nah, before 1 is 0. Kalau teacher tanya lagi, after 1, what is it? Nah, setelah 1. Setelah 1 itu apa? Nah, maju ke depan. Oh, 2. Nah, after 1 is 2. Nah, ini 2. Ya, setelah 1, 2. Nah, misal teacher tanya lagi, after 4. 4 itu apa? 4. Nah, after 4 apa? 5, 5 ya. Nah, ini maju ke sini. Nah, 5. Lalu
sebelum 4 apa? 3. Nah, ini mundur 1 langkah. Nah, 3 atau 3. Nah, seperti itu ya. Nah, dan contoh yang lainnya, after age itu 8. Nah, after age 9. Nah, ini after itu setelah ya, harus diingat-ingat. Before itu sebelum. Nah, before age 7. Nah, ini 7. Nah, after age 9, before age is 7. Tuh, itu tentang before after. Nah, ini sambil dicatat ini, ditulis before, B A F O R E. Nah, lalu after, ini setelah. Nah, ini penulisannya after. After itu artinya setelah, yaitu A F T E R. Nah, itu after. Nah, harus diingat-ingat ya. Before itu sebelum, after itu setelah. Oke? Nah, misalnya sekarang itu ada contoh soal. Seperti ini. Nah, misalnya itu. Nah, itu di halaman 18, coba diperhatikan. Itu ada berapa? Ada 10 kotak atau 10 box. Nah, gitu ya. Nah, ini ada yang kosong. Nah, masih ada yang kosong. Nah, teman-teman coba belajar melengkapi. Nah, ini yang before after tadi. Nah, angka pertama itu 0. Nah, this one is 0. Nah, ini kosong. This box is empty. Nah, kosong berarti harus dilengkapi. After 0 apa tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? After 0, kalau after itu setelah. Nah, after 0 is, nah, ini bisa dilihat di sini. Ini 0, 1, oh 1. And then we write in here 1. Nah, 0, 1, 2, 3. Nah, after 3, nah ini kosong lagi. After 3 apa? Setelah 3 apa? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. We write here. Nah, tulis di sini. Nah, ini. Nah, kita boleh kalau mau ngisi, ini kosong, ini sudah ada 4, ini ada 6. Nah, boleh after 4 atau before 6. Nah, kalau misalnya kita melihat before 6, before itu sebelum 6, angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rewrite in here. Nah, kita tulis di sini 5. Oke? Nah, ini kosong lagi nih. After 6. Nah, kalau yang tadi before 6 ya, sebelum 6. Sekarang after 6. After 6 apa? Setelah. After itu setelah. Setelah angka 6, angka kita lihat dari sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. After 6 is 7. Nah, we write in here. Nah, 7. Okay. And then 7, 8. Nah, ini kosong lagi. Nah, after age apa? Ayo, setelah angka 8. Setelah angka 8, angka bisa dilihat dari sini. Nah, 9. So, after age is 9. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang teman-teman boleh menyalin ini. Di nomor 1 itu di halaman 18 nomor 1. Itu count up. Nah, kalau count up itu berarti kita menghitungnya maju terus ya. Itu maju terus atau naik. Nah, atau after tadi setelahnya. Nah, itu ada contoh lagi misalnya. Ada contoh lagi.
ya. Kolom pertama itu 10. Nah, sekarang countdown, menghitungnya mulai dari yang paling besar ke paling yang kecil atau dari atas ke bawah ya, bisa dibilang seperti itu. Dari angka 10 berarti before 10. Before 10 angka, nah before 10, nah ini bisa dilihat. Before 10 is 9. We write in here 9. Okay, now before 9. Before 9 is this one. Before 9 is 8. Nah, kita tulis di sini. Okay. And then next, before 8. Before 8 is, nah, you can look for it here. Before 8 is 7. Nah, 7. Okay. Before 7 atau sebelum 6. Sebelum 7, sorry. Sebelum 7, 6. Okay. Nah, lalu before 6 is, nah, this one 6, and then, nah, before 6 is 5. We write in here 5. Okay, good. And then before 5 is, nah, 4 ya. Kita tulis, nah, 4. Nih, terus before 4 is 3 ya, 3. Sebelum 4, 3. And then before 3, nah, we look in here. Nah, setelah sebelum 3 apa? Sebelum angka 3, angka 2. Okay. And then the last one. Nah, ini kotak yang terakhir. Before 2. Before 2 is, nah, this one is 2, and then before 2 is 1. Okay. Nah, so this is count up and this is count down. Nah, ini dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang kecil ke besar. Lalu yang ini dari besar ke yang kecil atau mundur. Kalau yang ini maju. Nah, sekarang dibaca angkanya coba in English. Okay, this one is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, lalu, and then the next column, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu tentang before dan after or count up and count down. Nah itu sama juga ini tugasnya. Nanti ada tugas itu di halaman 18 nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada banyak kotak ya atau balok. Nah, kotak-kotak ini. Nah, ini naik berarti count up dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, teman-teman nanti melengkapi ini. Boleh caranya dengan menghitung baloknya. Nah, misalnya this is 1. Nah, 1. And then you count, baloknya ini dihitung. Nah, ini ada berapa? 1, 2. Nah, 2. Nah, ini kosong. Nah, after 2 itu apa? Nah, ini balok ini bisa membantu untuk menghitung, melengkapi. Nah, ini 1, 2, 3. Oh, 3. This one is 3. Nah, tulis. We write in here 3. Nah, dan seterusnya sampai ini yang paling atas. Oke? Nah, dan juga nomor 4, fill in the blanks with the correct numbers. Nah, ini sama. Nah, this is about countdown. Nah, ini mulai dari angka 10. After 10 is 9. Nah, before 10 is 9. Nah, di sini masih titik-titik. Nah, ini masih kosong. Berarti before 9 is, nah, sebelum 9 apa? Nah, lalu seterusnya 7. Nah, ini before 7 itu apa? Oke. Dan juga nomor 5. Nih, fill in the blanks. Sama, langkahnya sama. Nih, setelah 6. Ini ada 4, 3, 2. Berarti menurun ya. Berarti before 6. Before 6, what is it? Nah, what's number before 6? Nah, angka berapa sebelum 6? Nah, itu keretanya dilengkapi. Nih, sampai sini juga, oke? Nah, itu tentang count up and count down. Okay, now we continue our lesson today. Please open page 20. Nah, silakan buka di halaman 20. Nah, this one. Nah, silakan buka halaman 20. Nah,
Sebelum masuk ke contoh soal, I want to explain about ordinal numbers. Jadi teacher mau menjelaskan tentang ordinal numbers. So, what is it? Apa itu ordinal number? Itu urutan angka ya. Urutan angka kalau bahasa Indonesia itu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, itu lain dengan ini. Kalau ini kan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau yang ini lain. Nah, ini teacher sudah ada tulisannya nih, tulisan urutan tadi ya. Kalau teacher bilang tadi ini kan kalau 1, nah itu 1. Nah, kalau ke-1 ya, ini ke-1 itu bukan 1. Nah, bukan 1 tapi first. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu contohnya. Nah, kita langsung saja sekarang belajar mengetahui urutan-urutan dan cara penulisannya. Nah, pertama ini first, ke-1 berarti ya, artinya ke-1. Penulisannya berarti seperti ini. Angka 1 lalu di atas pojok kanan atas biasanya itu ST. Nah, kenapa kok bisa ST teacher? Nah, kenapa kok bisa ST? Nah, kita lihat dari dua huruf di belakang ini, dua huruf di belakang kata first ini. Nah, itu ada S dan T. Nah, kita taruh di sini. Ini artinya in Indonesia is ke-1. Tuh. Oke, and then second. Nah, kalau di angka biasa itu 2. Nah, kalau di ordinal number itu second, kedua. Nah, penulisannya seperti ini, sama kayak yang first ini. Kita tulis angka 2, lalu di pojok kanan atas kita tulis dua huruf kecil N sama D. Kenapa kok N D teacher, tidak ST lagi? Nah, kita lihat di kata second. Kata second ini dua huruf yang dari belakang huruf apa? Nah, dua huruf dari belakang kita lihat ada N dan D. Nah, kita tulis di sini N D. Artinya apa ini? In Indonesia is kedua. Nah, oke, lalu third. Nah, third ini ketiga. Kalau ini three, kalau ini third. Kita tulis. Nah, 3, lalu dua huruf di belakangnya R sama D. Kita write in here. Nah, tulis kecil ya. Nah, ini ketiga. Nah, like this. Oke, and then 4. Nah, setelah 3 pasti 4 ya. This is 4. Nah, kalau di sini 4. Nah, 4. Nah, 4. Dua huruf di belakang apa? T and H ya, T dan H. Kita tulis di sini. Keempat. Nah, and then fifth. Fifth itu 5. Kalau yang seperti ini 5. Kalau yang ini kelima. Seperti ini. Nah, TH karena di belakangnya dua huruf di belakang kata fifth itu TH. Nah, ini kelima. And then 6. 6 itu ke-6. Kita tulis angka 6. Lalu dua huruf di belakang kata 6 itu TH, sama ya. Ke-6. Nah, and then 7. 7 itu ke-7. Ke-7. Nah, like this. Lalu 8 itu ke-8. Kita tulis TH juga karena di belakang huruf di belakang T sama H. Ke-8. Nah, oke. Ini name ya. Itu ke-9. Name itu ke-9, TH juga. Ke-9. Nah, lalu yang terakhir 10. The last one is 10. Nah, 10 sama juga TH. Ke-10. Nah, ini yang beda itu yang 1, 2, 3. Yang 1, kedua dan ketiga. Kalau 1 itu ST,
kalau 2 ND, 3 itu RD ya. Lalu 4 sampai seterusnya itu TH. Nah, begitu cara menghafalnya. Jadi kalau yang pertama itu ST, yang kedua itu ND, ketiga itu RD. Nah, lalu yang keempat TH. Nah, itu tentang ordinal numbers. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh ya. Nah, now we go to exercise 6, page 20. Nah, itu di halaman 20 ya. Nah, itu ada contohnya itu yang nomor 1. Fill in the blanks with the correct answer. Match the correct word to its number. Nah, this is the example. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada yang kosong, 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 kosong. Nah, tadi kita sudah belajar before after ya. Before after tentang angka-angka tadi. Nah, ini sama juga, hampir sama. Nah, itu after 1 itu pasti, nah 2. Nah, itu kalau di angka biasa itu 2 itu 2 ya. Kalau ini ordinal number berarti after first tadi apa? After first yaitu second. Nah kalau ini second ya, nanti di sini. Nah, sekarang ini misalnya first. Nah, kita di sini ada first, sixth, fourth, second, fifth, third. Nah, yang pertama kita melengkapi dulu. Yang pertama kita akan melengkapi dulu. Nah, after first is second. Second tadi kedua. Penulisannya seperti apa angkanya? Nah, like this. Nah, lalu dua hurufnya N dan D. Second ya. Oke, after second apa? Third. Nah, third itu ketiga. Nah, penulisannya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita hurufnya R dan D. Nah, teman-teman boleh sambil mengisi di halaman 20 itu ya. Oke, after third is fourth. Nah, and then after fourth is fifth. Nah, kelima. Seperti apa kelima? Like this. Nah, P dan H. Lalu after fifth, setelah kelima, sixth. Nah, sixth ya. 6, ke-6 P dan H sama. Nah, ini sudah urut semua. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Nah, di bawah sini ini ada acak, ada angka-angka acak ya, urutan-urutan acak. Nah, kita harus menyambungkan sesuai penulisan dan membacanya, cara membacanya atau katanya seperti apa. Ini kan first. Nah, penulisannya seperti apa? Nah, this one is first. Kita cari di sini. Nah, first, yang ini first. Kita lalu sambungkan seperti ini. Nah, okay, and then second. Nah, we look for in here. What is it? Second. Nah, second. Nah, kalau misalnya masih bingung, kita bisa lihat dua huruf di belakangnya ND. Nah, kita cari yang ND di sini, dua huruf di belakangnya. Lalu ini berarti this is second. And then we connect here like this. Nah, second. Okay? And then third. Nah, this one is third. Seperti apa sih third? Nah, bisa dilihat dari dua huruf di belakangnya nih. ND. Nah, third. Berarti kita sambungkan seperti ini. Third. Lalu fourth itu keempat. Nah, seperti apa? Fourth penulisannya like this. Nah, ada tiga ini, ada ini kan, 1, 2, 3 ini yang belum. Nah, fourth kita pakai garis ke fourth. Nah, oke. And then fifth. Nah, fifth. Ini fifth. Kelima. Kita buat garis kelima. Oke. And the last one is sixth. Ini apa? Ke-6. Nah, mana yang belum? Yang belum yang ini. Nah, kita buat garis, kita hubungkan ke sini. Nah, 6. Oke? Nah, first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Nah, itu contoh di nomor 1 yang ini. Nah, sekarang tugasnya sebenarnya sama ya, tugasnya itu di halaman 20. Boleh ini dijawab nanti di halaman 20 ini
fill the blanks with the correct answer. Nah, ini berdasarkan kita jawab bersama-sama di sini ya sama teacher ya. Ini ada gambar nih, ada 3 orang anak sedang berlomba lari. Ada namanya Ucok, Nuri, dan Arif. Nah, di sini masih kosong. Is second in the race. Nah, before second apa? Before second is first. Nah, siapa berarti? Sorry, ini kan second is second in the race. Nah, berarti yang nomor 2 siapa? Yang nomor 2, kita kalau sebelum 2 ke 2 itu ke 1. Yang ke 1 itu Ucok. Nah, Ucok ini yang ke 1, berarti second is ini saat. First, second, third. Nah, yang kedua Nuri. Jadi di sini ditulis Nuri is second in the race. Dan Arif. Nah, Arif is, nah, Arif ke berapa? Arif. Kita hitung first, second, third. Oh, Arif ke 3. Nah, kita tulis di sini third. Nah, seperti itu. Nah, kalian di rumah nanti mengerjakan halaman 21, lalu 22. Ini sama, hanya mengulang-ulang mana yang first, second, third, dan seterusnya. Nah, lalu halaman 23 dan 24. Nah, ini looking back boleh dikerjakan ya di halaman 25. Nah, kumpulnya di Google Classroom Primary 1A. Teacher kasih waktu 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, batasnya sampai Minggu. Boleh dikumpul hari Sabtu atau Minggu atau hari Jumat, hari ini ya. Boleh, oke? Nah, teacher kira that's all for today about Math Alive. I hope that you are stay healthy, stay safe at home. Don't forget to wash your hand and don't go everywhere. And if you go out, don't forget to wear your mask. Jadi kalau keluar jangan lupa pakai masker, oke? So, finish for today. See you and goodbye.